Summa qala rahimahullah babul kalam, bab tentang kalam. Qala Syekh al-Imam berkata, Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhaji asy-syahiru bibni Ajurrum rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada beliau, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, kalam itu adalah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah, bil wad'i bil qasdi atau menggunakan bahasa Arab. Nah, bisa artinya dimaksudkan atau bisa artinya itu dengan bahasa Arab. Dan insyaallah kita baca penjelasan syarih Syekh Al-Makkudi rahimahullah. Naam. Kemudian beliau berkata, al-kalamu, kalam itu fi istilahin nahwiyin, dalam istilah ahli nahwu, huwa lafzu, adalah lafaz. Apa itu lafaz? Wal lafzu huwa as-sautu al-mu'tamidu ala maqati'il fami. Lafaz itu adalah suara yang bergantung atau yang bersandar pada potongan suara yang ada di mulut. Jadi terpotong. Nah, bukan yang terus menerus bersuara, enggak, tapi ada potongan-potongan suara. Nah, wahturiza bihi mimma laisa bilafdhin, dan kata lafaz di situ ada untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan lafaz. Kal khatti wal isyarati, seperti khat tulisan, wal isyarah isyarat, wa ma yufahmu min halis syai', dan apa yang dapat dipahami dari kondisi sesuatu atau dari keadaan sesuatu. Fa innahu la yusamma kalaman fil istilah li'annahu laysa bilafdhin, dan hal-hal tersebut itu tidak dinamakan sebagai kalam dalam istilah ahli nahwu karena dia tidak berbentuk lafaz. Sama misalnya juga dengan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu tidak dianggap kalam. Nah, wal murakkabu, yang tersusun, yakni ma tarakkaba min ismaini, yaitu yang tersusun dari dua isim. Nahwu Zaidun qa'imun, contohnya Zaidun qa'im, Zaid itu berdiri, ini susunan mubtada khabar. Wa tusamma al-jumlatul ismiyah, dan susunan dari dua isim ini dinamakan dengan al-jumlah ismiyah. Au min fi'lin wasmin, atau yang tersusun dari fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun, contohnya qama Zaidun. Wa tusamma al-jumlatul fi'liyah, dan ia dikenal dengan nama jumlah fi'liyah. Susunannya, jika dia fi'ilnya fi'il lazim, maka jumlah fi'ilnya tersusun dari fi'lun, fa'il saja. Adapun jika fi'ilnya muta'addi, maka ada tambahan maf'ulun bih, ada tambahan objek di sana. Tergantung kata kerjanya transitif atau intransitif. Ya, wahturiza bihi mimma laisa bimurakkab, dan kata murakkab di sana itu untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak murakkab, yang tidak tersusun. Nahwu Zaidun wa qama, seharusnya ada waw ya di sini sebelum qama Zaidun, wa qama Zaid wa qama. Nah, dia itu tidak tersusun, tidak terbentuk jumlah ismiyah dan juga tidak terbentuk jumlah fi'liyah. Fa hadza la yusamma kalaman, dan hal ini tidak dinamakan sebagai kalam. Wa in kana lafdhan, walaupun dia itu bentuknya lafaz. Zaidun lafaz, qoma lafaz. Tapi ketika kedua hal ini tidak disusun, tidak dibentuk dalam satu kalimat, maka ia tidak dinamakan sebagai kalam. Li'annahu ghairu murakkab, karena ia tidak tersusun. Wa qawluhu al-mufidu, dan ucapan al-matin Ibnu Ajurrum al-Mufid, yakni ma tahsulu bihil faidatu lis-sami', apa yang mendatangkan faidah bagi orang yang mendengarkannya. Nah, jadi seperti sesuatu yang baru bagi pendengarnya. Nahwu Zaidun qa'imun, contohnya Zaid itu berdiri. Dan ini bina'an ala qauli syarih ya, dan insyaallah kita akan baca selanjutnya ucapan beliau.
Wahturiza bihi mimma laisa bimufid, dan kata mufid itu untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak mufid. Nahwu, contohnya apa? As-sama'u fawqana, langit itu di atas kita, wal ardu tahtana, bumi di bawah kita, wan naru haratun, api itu panas. Nah, fahadza la yusamma kalaman wa in kana lafdhan murakkaba, dan ini tidak dinamakan sebagai kalam walaupun dia itu terdiri dari lafaz yang tersusun. Kenapa? Li'annahu ghairu mufid, karena ia tidak memberikan ifadah, tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pendengarnya. Idz la yajhaluhu ahadun, karena hal tersebut ya pasti diketahui semua orang, ya langit di atas, bumi di bawah, api panas gitu. Tapi ini menurut pendapat beliau ya, rahimahullahu wa radhiya anhu. Wa qawluhu bil wad'i, dan ucapan al-matin bil wad'i maksudnya apa? Ai bil qasdi minal mutakallim, yaitu dimaksudkan dari orang yang berbicara. Artinya ucapan yang tersusun dari dia itu dia maksudkan untuk ngomong gitu. Fala yuqalu fihi kalamun hatta yakuna maqsuda, dan suatu kalimat sempurna yang diucapkan itu tidak dianggap sebagai kalam hingga ucapan tersebut memang dimaksudkan. Minal mutakallim, dimaksudkan oleh yang berbicara. Ayyan wil mutakallimu bihi ifadatas sami', yaitu al mutakallim, orang yang berbicara, berniat untuk memberikan ifadah, memberikan informasi kepada orang yang mendengarnya. Wahturiza bihi min kalamin naim, dan ucapan bil wad'i itu digunakan untuk mengeluarkan apa yang bukan kalam. Contohnya apa? Kalamun naim, ucapan orang tertidur, nah ia tidak dianggap kalam. Wasakron, ucapan orang yang mabuk, tidak dianggap kalam. Wa ma yu'allamu minat tuyur, dan ucapan burung. Kita tahu ada beberapa burung yang bisa menirukan lafaz atau ucapan manusia, bahkan ada yang bisa membaca ayat surat dalam Al-Quran itu full. Tapi apa? Semuanya itu tidak dianggap sebagai kalam. Fala yuqalu fi syai'in min dzalika kalamun, satupun dari hal tersebut, baik itu ucapannya orang tertidur, mengigau, terus yang ucapan orang mabuk, atau ucapan burung yang bisa menirukan bahasa manusia, tidak dianggap kalam. Wa in kana lafdhan, walaupun bentuknya lafaz, murakkaban, tersusun, mufidan, memberi ifadah, fi zahir, dalam zahirnya saja. Li'annahu ghairu maqsud. Kenapa tidak dianggap kalam? Karena ia memang tidak dimaksudkan oleh orang yang berbicara. Nah, jadi bil wad'i di sini artinya bil qasdi menurut asy-syarih. Dan bil wad'i juga diartikan sebagai bil wad'il arabi, yaitu dengan aturan bahasa Arab atau yang menggunakan bahasa Arab. Sehingga jika dari di catatan kaki nomor 2 bisa dilihat, bisa dicek, walaupun ada ucapan yang dia itu memberikan ifadah, tetapi jika tidak difahami oleh orang Arab, maka itu tidak dianggap sebagai kalam. Nah,